Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait materi persamaan akuntansi dan analisis transaksi keuangan. Ya, eh, tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah mahasiswa dapat melakukan analisis fakta atas transaksi keuangan berdasarkan persamaan akuntansi. Nanti kita akan bahas terkait sistem berpasangan dan persamaan akuntansi, kemudian ragam transaksi keuangan, kemudian kita nanti akan coba langsung melakukan analisis transaksi yang di sana nanti ada apa ya istilahnya transaksi yang terkait dengan pendapatan dan beban. Nah, di proses akuntansi, hal yang perlu diingat yang pertama adalah ketika kita melakukan analisis terhadap transaksi keuangan, itu terdapat prinsip gitu ya, prinsip sistem berpasangan atau istilahnya double entry gitu. Jadi dia sistem yang prinsipnya adalah ketika kita melakukan pencatatan atas transaksi keuangan, maka tidak hanya dilihat keluar atau masuknya kas gitu. Kita misalnya mendapatkan kas dari pemilik. Nah, kita identifikasi, oh ternyata ini kas dari pemilik, maka kita akui sebagai modal. Gitu. Jadi kas yang kita dapatkan itu diperoleh dari mana? Kayak gitu. Atau sebaliknya, ketika terjadi pengeluaran terhadap kas gitu ya, kas keluar, kita membayar sesuatu misalnya. Nah, kita harus catat juga, kita akui pengeluaran kas itu untuk apa. Kayak gitu. Jadi prinsip double entry ini yang harus selalu diingat. Gitu. Ketika kita misalnya tadi menerima kas dari pemilik, kita tidak hanya mencatat ada kas yang masuk sebesar misalnya sesuai dengan setoran pemilik 100 juta misalnya. Tapi kita juga harus mencatat, oh kas ini dari pemilik. Berarti kita harus mencatat bahwa ada pertambahan modal sebesar nominal yang sama dengan kas yang kita terima tadi. Kayak gitu. Nanti insya Allah akan lebih jelas ketika kita masuk ke latihan ya, latihan transaksi. Nah, ini adalah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu intinya adalah adanya kesamaan antara aktiva dengan pasiva. Dalam akuntansi yang namanya harta itu sama dengan kewajiban. Karena di dalam hal ini yang kita perlakukan adalah entitas usaha gitu ya. Ketika entitas usaha itu memiliki harta, karena tadi tahu dari mana gitu ya, berarti karena itu uang dari pihak lain misalnya, akan timbul kewajiban atas harta yang dia terima itu. Gitu. Misalnya kita menerima kas dari pemilik, oh berarti kan perusahaan sebenarnya punya kewajiban terhadap pemilik. Kewajiban apa? Oh, kewajiban misalnya membagikan dividen. Oh, kewajiban ketika nanti misalnya pemilik apa ya? Tapi ini sebenarnya bertentangan ya dengan prinsip going concern. Misalnya pemilik itu mau mengambil modalnya. Itu kan kewajiban kepada pemilik bahwa kita mengembalikan modal tersebut. Gitu. Maka dalam akuntansi yang perlu diingat adalah aktiva itu selalu sama dengan pasiva. Aktiva itu adalah aset atau harta gitu ya. Pasiva itu adalah kewajiban. Kewajiban pada pihak pertama itu namanya modal, ekuitas gitu ya. Pihak pertama itu pemilik. Kalau pada pihak kedua itu ada hutang. Nah, kalau bisnis bank itu ada pihak ketiga ya. Biasanya kalau sering dengar dana pihak ketiga itu intinya adalah dana yang didapatkan bank dari nasabah. Nasabah itu adalah pihak ketiga. Ini ya. Jadi diingat-ingat persamaan akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau harta sama dengan hutang plus modal. Ini ragam transaksi keuangan, ya sebenarnya ini untuk identifikasi juga sih ya proses. Nanti ketika ada transaksi keuangan kita lihat, oh ini transaksi dengan siapa, kayak gitu. Ada transaksi dengan pemilik, ada transaksi dengan kreditor, ada transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, dan transaksi dengan
penyedia nilai tambah. Intinya secara umum transaksi keuangan suatu perusahaan itu dibagi menjadi 5 ini ya. Nanti akan kita lihat contohnya, misalnya transaksi dengan pemilik. Oh, dia menimbulkan kewajiban. Kita catat sebagai modal. Setiap transaksi yang berkaitan dengan pemilik berarti berkaitan dengan modal. Entah itu modal berkurang atau modal bertambah. Kemudian transaksi dengan kreditor. Oh, kalau kreditor itu memberikan pinjaman pada perusahaan, berarti perusahaan jadi punya hutang yang harus dibayar. Gitu. Atau transaksi dengan pemasok. Oh, pemasok mengirimkan barangnya kepada kita. Kita bayar secara cash. Ya sudah, berarti kita punya persediaan, kemudian kas kita berkurang. Atau ketika kita tidak melakukan pembayaran secara cash, kita tunda 1 bulan yang akan datang. Berarti kan perusahaan jadi punya hutang. Oh ya, ke depan saya akan lebih banyak menggunakan bahasa kita ketika membahas perusahaan. Jadi ketika teman-teman melakukan proses analisis transaksi keuangan, posisikan sebagai perusahaannya, gitu ya, gitu. Selanjutnya kita akan lakukan analisis transaksi untuk aset dan kewajiban, pendapatan dan beban, serta sedikit kita bahas tentang laporan keuangan. Kita langsung ke contoh soal yang pertama ya. Tuan Ahmad mendirikan perusahaan catering dengan nama CV Ahmad Boga. CV Ahmad Boga Sehat dengan menyetorkan dana sebagai kas awal perusahaan sebesar 500 juta. Nah, di sini teman-teman harus memposisikan sebagai perusahaan, bukan sebagai Tuan Ahmadnya ya. Tuan Ahmad berarti dia pemilik karena dia yang mendirikan perusahaan ya, dia yang menyetorkan dana sebagai kas awal perusahaan. Nah, kita buat persamaan akuntansinya seperti ini ya. Nah, ini ada Excel-nya. Saya sudah buat, ini langsung saya breakdown ya, jadi aset itu ada apa saja. Sebenarnya teman-teman kemarin ketika kita bahas neraca, itu sudah ada sedikit pembahasan terkait apa saja yang masuk ke dalam aset. Nanti silahkan dibaca-baca kembali. Nah, pertama ini tadi setoran modal ya, kita tulis keterangannya setoran modal, Tuan Ahmad. Ketika ada setoran modal yang namanya modal itu, karena ini tadi juga sudah jelas ya, kas sebesar 500 juta. Ya sudah, berarti perusahaan kasnya bertambah 500 juta. Nah, kita lihat, oh ini transaksi dengan pemilik. Kita ingat tadi transaksi dengan pemilik itu terkait dengan modal. Maka modalnya bertambah 500 juta juga. Ini ya. Nah, namanya persamaan akuntansi. Di sini ada tanda sama dengan. Saya pisahkan sama dengan di sini, mungkin kita kasih warna beda ya. Ini sama dengan, gitu kan. Maka kemudian antara sisi kanan, ini sisi kanan ya saya kasih warna ungu, dengan sisi kiri yang warna hijau, itu harus balance, harus sama. Ya namanya persamaan, harus sama. Gitu ya. Kita cek, oh di sini sudah saya kasih rumus ya, langsung kelihatan totalnya sama atau enggak. Ini sama, oh ini ada transaksi yang belum dihapus. Nah ini sama ya, 500 juta, sini juga 500 juta. Tuh. Mungkin nih saya hide dulu supaya bisa langsung kelihatan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita coba ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, pembelian peralatan secara tunai dan kredit. Nah, kalau ada transaksi yang istilahnya bertingkat seperti ini ya, atau majemuk, banyak transaksi kayak gini, teman-teman nggak usah bingung. Kita pilah satu-satu, gitu ya. Pembelian peralatan catering, sudah kita lihat dulu. Kita sampai di sini dulu. Oh, harga peralatan catering. Karena membeli, berarti ketika kita membeli sesuatu kan kita jadi punya barang tersebut. Sudah, kita analisis di transaksinya, di persamaan akuntansi ya. Ini berarti pembelian peralatan. Berarti peralatannya bertambah sebesar 270 juta.
Nah, kita lihat tadi transaksinya dibayar tunai. Namanya membayar itu pakai uang. Uang dalam akuntansi itu istilahnya adalah kas. Berarti kasnya berkurang 100 juta. Sudah balance belum? Ternyata antara sisi kiri dengan sisi kanannya belum balance. Kita ingat tadi ada prinsip double entry. Oh, ini ada yang belum tercatat ya. Sisanya, nah sisanya akan dibayar bulan depan. Tadi saya katakan ketika kita bertransaksi dengan pemasok, gitu ya, pemasok sudah ngirim barang ke kita, atau ini kan kita punya toko langganan ya, supplier peralatan misalnya, kayak gitu. Nah, barangnya sudah datang, kita sudah lakukan transaksi, tapi kita sebenarnya belum bayar. Maka itu disebut sebagai hutang usahanya bertambah ya. Hutang usahanya bertambah sebesar 170 juta. Ya, balance. Kemudian yang ketiga, kita lanjut transaksi ketiga. CV Ahmad Boga Sehat menerima pembayaran tunai atas jasa catering. Nah, ini sudah sedikit terkait dengan pelanggan, gitu ya. Ketika kita bertransaksi dengan pelanggan, gitu ya, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, pasti ada pendapatan yang bisa kita peroleh. Ya namanya usaha ya, insya Allah ada pendapatan kayak gitu. Ini pendapatan, walaupun belum dibayar, tetap kita akui bahwa kita, karena kita sudah melakukan jasa ya, kita sudah melakukan jasa, kita sudah mengirim barang, kayak gitu ya, berarti kita sudah mengakui bahwa ada pendapatan sebesar jasa yang kita lakukan, atau mengakui adanya penjualan sebesar barang yang kita kirim. Nah, untuk sementara ini kita bahas untuk perusahaan jasa dulu ya. Jadi intinya kalau perusahaan jasa itu kita sudah melakukan jasa, walaupun belum dibayar, itu kita akui pendapatan. Apalagi kalau sudah dibayar, seperti ini kasusnya. Ini kan langsung dibayar tunai. Berarti kita akui bahwa kita memiliki pendapatan sebesar pembayaran jasa ya, pendapatan sebesar 55 juta. Kemudian, nah, oh kita dapat bayaran nih, berarti kan kita dapat uang. Ya sama lah, logikanya seperti kita orang biasa aja. Berarti ketika kita dikasih pembayaran, berarti kita mendapatkan uang. Bertambah sebesar 55 juta. Ya, alhamdulillah balance. Kemudian yang selanjutnya, CV Ahmad Boga Sehat menerima kontrak biasa catering sebesar 75 juta dengan uang muka dibayar tunai dan 20 sisanya akan dibayar setelah selesai acara. Nah, ini tuh perusahaan sudah melakukan jasanya gitu. Cuman acaranya belum selesai nih gitu ya. Kontraknya sebesar 75 juta kayak gitu. Nah, kita pilih satu-satu. Lihat kita kontrak biasanya dulu. Tadi kita ingat ketika kita bertransaksi dengan pelanggan, walaupun belum dibayar, kita akui semuanya. Ya, kita akui ada pendapatan sebesar 75 juta. Kontrak dengan uang muka, DP ya. Ada pendapatan sebesar 75 juta. Kita catat. Kemudian kita lihat, ini tunainya dibayar 25 juta. Berarti kita menerima kas. Nah, sisanya. Nah, ini yang mungkin baru ya. Kalau kita punya kewajiban ke orang, itu masuknya ke hutang. Hutang bank, hutang usaha gitu ya. Tapi kalau orang memiliki kewajiban ke kita, kan pelanggan harus bayar tuh. Nah, itu namanya piutang istilahnya ya. Ini berarti sisanya ya, sebesar 50 juta. Alhamdulillah balance ya. Selanjutnya, CV Ahmad Boga Sehat mengeluarkan kas sebesar 12 juta. Nah, kita pilih satu-satu karena ada dua nominal. Mengeluarkan kas, ya sudah kita catat. Karena kasnya keluar berarti kasnya berkurang. Pembayaran gaji. Kasnya berkurang 12 juta.
Ini untuk bayar gaji. Namanya pembayaran gaji, biaya gaji ya masuknya ke beban. Beban gaji. Bebannya bertambah ya, bebannya bertambah sebesar 12 juta. Kita lihat ya, balance ya. Karena ini walaupun bebannya bertambah, tapi di sini negatif tandanya. Ya, ini yang perlu diingat ya, teman-teman. Sebenarnya pendapatan, beban, dan prive itu adalah turunan, akun turunan dari modal. Nanti ke depan kita akan belajar terkait akun temporer dan akun permanen. Nah, pendapatan, beban, dan prive ini adalah akun temporer. Kenapa temporer? Karena pada akhir periode, pendapatan, beban, dan prive ini akan kita tutup namanya, istilahnya ya. Kita tutup, kita buat jurnal penutup ke modal. Kita tutup ke modal. Maksudnya kita tutup ke modal itu, yaitu akan menjadi penambah atau pengurang modal. Jadi penambah atau pengurang modalnya kita logika sederhana saja. Namanya kalau kita punya pendapatan, berarti kan harta kita bertambah. Berarti pendapatan itu menambah ekuitas. Ini tandanya plus ya. Saya kasih kuning biar kelihatan. Beban juga begitu. Beban, walaupun ini bertambah ya di sini, ini tetap harus dilogikakan bahwa beban bertambah, bukan berkurang. Yang berkurang itu maksudnya adalah beban itu mengurangi modal. Jelas ya namanya. Kalau kita bayar listrik, bayar telepon, itu kan berarti modal kita berkurang. Sama juga dengan prive. Prive itu kan pengambilan pemilik untuk kepentingan pribadi ya. Misalnya ambil kas untuk bayar. Nah, nanti ada contoh di sini bayar SPP anaknya. Nah, itu kan kepentingan pribadi. Nah, ini juga mengurangi modal. Maka di sini saya buat tandanya negatif, tapi secara logika akuntansinya bahwa beban itu bertambah, prive itu bertambah. Gitu ya. Tapi dia mengurangi modal. Jadi maka di sini bisa balance. Lanjut ke transaksi ke-6 ya. Oh, maaf, transaksi 5 belum selesai. Dan pembelian bahan habis pakai. Nah, ini pembelian ya. Maaf, mungkin ada sedikit koreksi kemarin harusnya. Pembelian BHP. Namanya pembelian tunai, ya berkurang kasnya 42 juta. Nah, yang namanya BHP, bahan habis pakai, itu sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Kayak gitu. Maka dari itu, kita harus ingat bahwa ketika kita beli sesuatu, kita punya sesuatu, maka harta kita akan bertambah. Di sini sudah saya kelompokkan ya, ada BHP, maka BHP-nya juga bertambah sebesar 42 juta. Nah, masih balance ya. Ini karena perubahannya di satu sisi, ini plus, ini minus, ya sudah, tidak berubah angkanya ya. 788 juta. Kayak gitu. Baik, selanjutnya, transaksi selanjutnya ya. CV Ahmad Tugas Sehat mengeluarkan kas sebesar 25 juta untuk membayar hutang usaha. Ya, mengeluarkan kas berarti kasnya berkurang. Pembayaran hutang. Kasnya berkurang 25 juta. Karena kita membayar hutang ya hutangnya juga berkurang. Berkurang 25 juta. Balance ya, masih balance. Oke, lanjut transaksi selanjutnya. Ahmad Tugas Sehat menerima kas sebagai pembayaran piutang pelanggan. Penerimaan piutang. Pembayaran piutang lah ya, biar ini bahasanya. Sebesar apa tadi 50 juta. Nah, piutang orang kepada kita ya berkurang, udah dibayar ya. Jangan bertambah, tambah senang kita. 50 juta. Masih balance ya, ini karena perubahannya di satu sisi aja. Jadi jangan dianggap sistem berpasangan itu selalu kanan kiri ya.
Tapi bisa jadi itu transaksinya hanya berpengaruh terhadap satu sisi aja. Bisa sisi kanan aja atau bisa sisi kiri aja. Nah, contohnya ini nih. Ini tadi hanya sisi kiri aja yang berpengaruh. Sama juga kayak ini, pembelian BHP juga yang terpengaruh dua-duanya di sisi kiri. Tapi ini double entry. Oh, kasnya untuk beli BHP, berarti kita jadi punya PHP. Oh, kasnya diterima dari pembayaran piutang pelanggan. Ya sudah, piutangnya berkurang. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan double entry. Double entry itu bukan berarti sisi kanan dan kiri selalu berubah, gitu ya. Oke, terakhir, Tuan Ahmad menggunakan kas perusahaan 10 juta rupiah untuk membayar SPP anaknya. Nah, ini pengambilan prive ya, karena terkait dengan pemilik. Kasnya tetap kita catat berkurang 10 juta. Karena ini kepentingan pemilik, kita catat di prive. Prive-nya bertambah ya. Perusahaan itu mencatat ada pertambahan transaksi dengan pemilik 10 juta. Bukan berkurang. Yang berkurang itu adalah modalnya. Maka tandanya saya tulis di sini minusnya di sini, bukan di dalam ya. Prive sebesar 10 juta. Yang ini. Nah, alhamdulillah balance ini ya antara sisi aset dengan kewajiban. Nah, saya kira itu penjelasan mengenai analisis transaksi dan persamaan akuntansi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.